Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor dari sebuah asrama Katolik Putri. Ya kali ini saya akan menjadi sudut pandang seorang siswi ya. Dan seperti apa ceritanya, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Langsung aja ya, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Halo, nama saya Valen. Tahun 2002 saya sekolah di asrama putri Katolik. Jadi hanya beberapa bulan sekali saja pulang ke rumah. Asrama itu tidak dihuni begitu banyak orang karena sebagian sudah ada yang berhenti bersekolah karena tidak betah. Asramanya sendiri dibangun pada tahun 1997. Bangunannya berlantai 3. Kalau dilihat dari luar memang kesan seramnya itu terlihat dengan jelas. Tapi saya sendiri sih awalnya biasa-biasa saja. Saya pikir memang itu hanya rumor-rumor yang berkembang. Di setiap tempat memang kerap ada rumor-rumor horor seperti itu. Jadi ya saya tidak mau terlalu memikirkannya. Tidak jauh dari asrama putri itu ada jalan beraspal yang sangat besar. 4 jalur dan juga belokan, tanjakan curam, dan di sana juga selalu banyak terjadi kecelakaan. Suatu hari ada kecelakaan beruntun. Waktunya pas banget dengan waktu saya masuk sekolah. Malamnya, suasana asrama itu entah kenapa terasa sangat panas. Saya dan teman asrama saya, kita sebut saja namanya Natali, tidak bisa tidur. Natali membangunkan saya. Val, kamu ngerasa nggak malam ini itu kayak yang panas banget gitu? Padahal di luar kan hujan ya. Saya jawab, emang kenapa? Natali menjawab, kita ke kamar mandi yuk. Cuci muka dan basah-basahin badan dikit, siapa tahu bisa tidur nyenyak. Karena gerah banget nih, ajak Natali waktu itu. Saya yang kasihan karena Natali memang selalu ketakutan kalau mau ke kamar mandi. Ya akhirnya saya mengiyakan menemani Natali. Kami membuka pintu kamar dan memang asrama tidur kami itu terpisah dari kamar mandinya. Jadi jaraknya lumayan cukup jauh ya. Kamar mandinya ada di arah utara, tempat tidur kami ada di selatan. Akhirnya kami keluar kamar, berjalan perlahan-lahan menyusuri koridor yang temaram. Tidak berpapasan dengan murid-murid lain yang mungkin juga sedang ingin ke kamar mandi. Ya, malam itu benar-benar sepi. Natali memegang tangan saya kemudian tersenyum. Emang kamu gak takut, Val? Enggak, kenapa harus takut? Kan ada Tuhan, jawab saya waktu itu. Natali tersenyum. Kemudian dia menggandeng tangan saya dengan lebih erat. Kok tangan kamu dingin? Katanya kamu tadi kepanasan? Tanya saya kepada Natali. Natali kembali tersenyum, bahkan seperti tertawa kecil. Tapi saya pikir waktu itu Natali cuma ingin menertawakan saya mengenai pertanyaan tolol saya tadi ya. Valen, kalau misalkan kamu ngelihat yang aneh-aneh, kamu bakal ngelakuin apa? Saya jawab, emang yang aneh-aneh itu apa? Maksud kamu gimana? Ya ngelihat hantu misalnya. Hantu? Saya jawab, saya belum pernah ketemu hantu. Saya tidak menoleh ke arah Natali sedikit pun. Kami terus berjalan dan berjalan. Biasanya beberapa menit saja akan langsung tiba di bagian kamar mandi dan dapur. Tapi gak tahu kenapa perjalanan menuju kamar mandi malam itu benar-benar terasa sangat panjang dan lama. Suara kekehan dan tawa kecil Natali
terdengar beberapa kali. Gak biasanya Natali tertawa geli seperti itu. Apa yang lagi dia pikirkan di tengah malam begini? Kemudian langkah Natali seperti melambat. Tentunya saya berjalan ada di depan Natali kan. Bukan Natali. Saya melihat sosok yang tampak rusak wajahnya. Entah seperti terlindas sesuatu wajahnya. Bola matanya menggelinding. Suara tawa kekeh kecilnya terdengar lambat-lambat dan setelahnya saya tidak tahu apa-apa lagi, semuanya gelap. Saya pingsan malam itu. Saya terbangun ketika teman-teman satu kamar saya mengerubungi saya. Dan salah satu di antaranya adalah Natali. Natali menepuk-nepuk pipi saya sambil memberikan aroma kayu putih ke arah hidung saya. Puji Tuhan, Val, kamu gak apa-apa? Loh, emangnya saya kenapa? Kamu pingsan di lorong panjang, kamu ngapain tengah malam di lorong panjang, Val? Tanya Natali kebingungan. Kepala saya masih nyut-nyutan waktu itu. Masih terasa pusing. Saya jawab pertanyaan Natali dengan jawaban yang memang seperti itulah kenyataannya. Saya bilang, saya kan lagi nemenin kamu ke kamar mandi, Natali. Natali heran. Dia mengelak. Dia bilang, saya gak ke kamar mandi dan saya gak ngajakin kamu ke kamar mandi. Jawab Natali seperti itu. Dan ya sudah, keanehan itu saya simpan saja sendiri. Hari itu berlalu begitu saja. Masing-masing dari kami tidak ada yang mengungkit-ungkitnya lagi atau membicarakannya lagi. Hingga kemudian kejadian lainnya terjadi. Dan dialami oleh seorang teman saya. Kita sebut saja namanya Saras. Waktu itu Saras ini sakit. Dan punya banyak PR serta catatan yang ketinggalan. Jadi dia begadang malam itu. Ketika Saras mengerjakan tugas-tugasnya di kamar, sementara teman-teman yang lainnya sudah tidur, Saras mendengar dari arah jendela di depan meja belajarnya. Ada sesuatu yang mengetuk-ngetuk jendelanya. Saras refleks, membuka gorden, dan terkejut setengah mati ketika ada sesosok wanita yang berdiri di depan jendela itu. Sosok itu mengenakan seragam tidur asrama putih yang sama dengan kami. Rambutnya panjang, wajahnya bukan seperti wajah orang Indonesia. Gadis berambut panjang itu tersenyum kemudian melambaikan tangan. Saras, lucunya, membalas melambaikan tangan. Pikir Saras waktu itu mungkin perempuan itu adalah murid lain yang sedang mengetuk jendela kamar. Saras kembali mengerjakan PR-nya lagi, menutup gordeng dan beberapa detik kemudian tersentak kaget karena baru sadar di depan kaca jendela Saras itu tidak ada ruangan lain atau tidak ada lorong lain, benar-benar langsung menghadap ke alam bebas dan kamar Saras itu ada di lantai 3. Rasanya tidak mungkin ada sesuatu yang setinggi itu bisa sampai ke jendela. Saras merinding, tapi penuh dengan rasa penasaran. Ia kembali mengintip dari hordeng. Gadis yang ia lihat tadi masih ada di sana. Masih tersenyum. Hingga kemudian wajahnya seperti meleleh. Sedikit demi sedikit, kemudian wajah itu penuh darah. Saras ketakutan. Masuk ke dalam selimut dan sejak saat itu dia tidak pernah lagi mengerjakan PR hingga tengah malam. Sebenarnya masing-masing dari kami sudah merasakan sesuatu yang bisa dibilang horor. Tapi pihak sekolah selalu menutup-nutupi sehingga kabar-kabar atau rumor-rumor murid yang diganggu itu kami dapatkan informasinya dari orang-orang lain, bukan dari pihak sekolah. Sebagian masih bertahan dan sebagian lagi hengkang dari asrama itu.
Ya memang karena sudah merasa tidak tahan. Dan yang paling ekstrim menurut kami adalah salah satu pengalaman dari teman kami yang bernama Chandrawati. Gadis itu selalu tidur mengejang di setiap tengah malam. Matanya membeliak. Tidak ada lagi bola mata hitamnya kalau dia sedang mengejang. Yang ada hanya bola mata yang putih saja. Kami waktu itu terkejut. Kami pikir Chandrawati itu sakit, mohon maaf ya, epilepsi atau ayan. Tapi ternyata ia kerasukan. Meracau dengan bahasa yang tidak jelas. Selalu menunjuk-nunjuk arah yang tidak jelas. Pernah juga saat itu ketika Chandrawati kerasukan saat makan malam selesai. Chandrawati berkata, bangunan ini katanya dihancurkan saja. Tapi tentu saja, Romo tidak mengabulkannya. Makin hari, Chandrawati makin kurus, makin tua, wajahnya tirus dan selalu parnoan kalau kemana-mana. Kami yang dekat dengan Chandrawati pun terkadang was-was karena tidak tahu antisipasinya kalau memang Chandrawati itu harus kerasukan lagi. Jadi Chandrawati dengan berat hati dipulangkan ke rumahnya. Masih banyak murid-murid seperti itu yang tidak menyelesaikan sekolahnya di asrama Katolik kami. Tapi puji Tuhan, saya dan Natali juga Saras berhasil menyelesaikan pendidikan di asrama itu. Sampai saat ini, asrama itu masih berdiri. Tapi setiap tahunnya memang jumlah muridnya selalu berkurang. Terima kasih sudah mendengarkan sharing cerita saya. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih warga Sukawedi yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.